Pemirsa, terima kasih Anda masih di Breaking News bersama saya Camar Haenda. Lubang besar di tanah yang menyerupai kawah terlihat di ibu kota Iran, Teheran. Asap pengepul masih terlihat di area sekitarnya. Diduga ini akibat serangan misil berdaya ledak tinggi. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Kerusakan besar terjadi di Teheran, sebuah kawah besar di tanah yang diduga dibentuk akibat ledakan kuat. Lubang besar terlihat menganga di tanah, sementara bangunan di sekitarnya mengalami kerusakan cukup parah. Puing-puing beton berserakan, pertanda ada kekuatan ledakan yang sangat besar. Terlihat pula asap yang masih mengepul di sekitar area kawah. Ledakan tersebut berasal dari serangan udara atau misil berdaya ledak tinggi yang menghantam kawasan tersebut. Pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran di pangkalan Al-Qotiri milik Inggris, kapal-kapal angkatan laut terlihat tiba di pelabuhan Limassol, Siprus pada hari Rabu kemarin. Kedatangan kapal-kapal ini menyusul kedatangan sebelumnya 2 kapal perang dan 4 jet tempur F-16. Kapal-kapal perang serta jet tempur terlihat mulai berdatangan di pelabuhan Limassol, Siprus. Di antara kapal-kapal yang dikerahkan, Yunani mengirimkan 2 kapal perang tercanggihnya, Kimon dan Sarah. Kapal Kimon dilengkapi dengan radar canggih dan sistem pertahanan udara yang dirancang untuk ancaman drone. Sementara Sarah adalah kapal perang yang mampu mendeteksi UAV hingga jarak 150 km dengan sistem anti-drone Centaur. Setelah kedatangan kapal-kapal ini, unit-unit angkatan laut milik Inggris dan Prancis juga diharapkan dapat ikut berkontribusi pada patroli maritim di lepas pantai Siprus. Pemirsa, konflik panas yang terus terjadi membuat keluarga WNI yang tinggal di Iran menjadi panik. Namun seorang WNI yang aktif di media sosial baru saja merekam suasana di kota Teheran, Iran. Suasana terbilang tenang dan aktivitas tetap berjalan dengan normal meskipun sedang libur nasional. Persiapan menghadapi perang. Seorang WNI bernama Agil Laksamana yang aktif di media sosial merekam suasana terkini di Teheran, Iran. Ia bersama 2 orang temannya menyusuri jalanan di kota Teheran dengan suasana yang tenang. Walau sedang dalam masa 7 hari libur nasional, namun aktivitas warga masih terus berjalan. Tampak warung-warung masih buka, jalanan tetap ramai dilalui beberapa kendaraan dan truk pengangkut sampah yang tetap beroperasi. Pemenangan pilu dan duka yang mendalam dirasakan warga Iran saat mengarak puluhan peti kecil di mana para siswi sekolah dasar di Iran menjadi korban atas serangan udara Israel dan Amerika Serikat ke Teheran pada Sabtu pekan lalu. Isak tangis keluarga dan ribuan pelayat menjadi duka nasional. Duka menyelimuti kota Minab, Iran Selatan. Ratusan warga mengantar kepergian para siswi sekolah yang tewas dalam serangan udara Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Deretan peti mati kecil berjajar rapi sebagai simbol pilu hilangnya nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Tangis keluarga dan kerabat pun pecah di antara lautan pelayat. Serangan yang menghantam sebuah sekolah di Minab terjadi di tengah eskalasi konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Puluhan jiwa yang menjadi korban, sebagian besar adalah anak-anak perempuan usia sekolah dasar. Peristiwa ini menjadi duka nasional. Sementara itu, kuburan massal terlihat di Minab. Peti mati para siswi dan juga staf sekolah SD dimakamkan setelah diikuti ribuan pelayat. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di Kuwait, kita sudah tergabung dengan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Ibu Lena Mariana. Baik, selamat siang waktu Indonesia, Ibu Lena. Halo, selamat siang.
Baik, Ibu Lena, bisa Anda jelaskan bagaimanakah situasi dan kondisi terkini di sana setelah serangan yang dilakukan oleh Israel, Iran dan juga Amerika? Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami di sini. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini keadaan sangat tenang dibanding hari-hari sebelumnya ketika serangan terjadi mulai tanggal 28 Februari sampai puncaknya tanggal 3 Maret yang lalu, Mas. Alhamdulillah situasi sudah kondusif ya, walaupun penetapan siaga 3 dari KBRI Kuwait City belum kami cabut. Artinya siaga 3 ini adalah level yang paling rendah ya Mas ya, masih normal lah, boleh dikatakan demikian, karena tidak ada situasi emergensi termasuk pasokan makanan, kemudian bahan bakar, situasi di luar rumah misalnya. Hanya saja sekolah-sekolah masih tetap diliburkan, masih dilaksanakan secara online, termasuk juga himbauan untuk menyelenggarakan tarawih di rumah masing-masing, tetapi salat 5 waktu masih tetap dilaksanakan di. Ya, baik. Bu Lena, seperti kita ketahui bahwasannya Iran ini melancarkan serangan balasan ke negara-negara Teluk, terutama yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat, termasuk di Camp Arif Jan. Bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah sudah ada update? Ya, mohon izin Ibu Lena untuk diaktifkan audionya. Ya, pemirsa, kita masih mencoba terhubung bersama dengan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Ibu Lena Mariana, yang menyebutkan tadi bahwasanya untuk situasi dan kondisi saat ini di Kuwait ini terpantau sudah kondusif kembali. Kita akan mencoba terhubung kembali bersama dengan Ibu Lena. Selamat siang Ibu Lena, apakah mendengar suara kami? Ya, dengar Mas, hanya saja tidak terlalu jelas suaranya. Baik. Ya, atau ya. Ibu Lena, saya ulangi pertanyaannya berkaitan dengan negara Teluk yang salah satunya adalah Kuwait, yang adanya serangan balasan dari Iran ke beberapa pangkalan militer. Salah satunya adalah di Camp Arif Jan. Apakah Anda mendapatkan informasi terbaru tentang hal tersebut, Bu? Dari pantauan teman-teman ya, dari pertanyaan saya ke teman-teman melalui simpul-simpul ormas, mereka mendengar suara tapi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dari KBRI Kuwait City sendiri jarak Camp Arif Jan itu 64,5 km, Mas. Oke. Dan ya kali ini kami tidak mendengar tanda bunyi sirine dan dentuman. Berbeda ketika tanggal 3 pukul 2.25 dini hari, jarak ketika serangan ke Kedubes Amerika Serikat di sini, jarak dari Wisma ke tempat tersebut adalah sekitar 3,5 km. Jadi dentumannya sangat keras. Oh, cukup dekat ya? Cukup dekat, 3,5 km saja, dan dentumannya juga kami rasakan menggentarkan Wisma, Mas. Tapi alhamdulillah dari sejak semalam tidak lagi kami dengar bunyi sirine. Tetapi tadi pagi ketika pukul 5 pagi kami menghubungi teman-teman untuk menanyakan apakah sepanjang malam mendengar suara sirine dan dentuman. Laporan hanya disampaikan oleh salah satu WNI saja yang mendengar, katanya sayup-sayup saja, Mas. Oke, baik, ada suara-suara dentuman sayup-sayup. Sejauh ini apakah ada wilayah tertentu di Kuwait yang dinilai lebih beresiko dan menjadi titik perhatian pemerintah setempat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Bu Lena? Ya, selain US Embassy, Mas ya, yang lain menurut saya tidak ada, karena US Air Base-nya itu Army ya cukup jauh dari pemukiman. Cukup jauh, kawasannya rata-rata berjarak sampai 70 kilometeran ya Mas ya. Hanya saja mungkin ketika intercept rudal yang ditembakkan ke sini terakhir dari yang kami catat di tanggal 3 kemarin itu sudah ditembakkan 178 rudal balistik, dan kemudian 384 drone
yang ditembakkan ke Kuwait, tapi laporannya semuanya berhasil diintercept, tidak Baik. ada yang jatuh. Ya, situasi yang sangat genting saat ini di negara-negara Teluk termasuk di Kuwait. Bagaimana respons pemerintah Kuwait melihat perkembangan konflik saat ini, Bu? Pemerintah Kuwait sendiri seperti yang Mas baca ya, meminta segera menurunkan eskalasi karena posisi pemerintah Kuwait sejak awal bersama negara-negara GCC dan juga sudah membuat pernyataan bersama tidak berharap bahwa kawasannya itu dipakai untuk menjadi battlefield ya Mas ya. Posisi negara-negara GCC sampai sekarang tidak berubah, tidak berubah. Dan untuk target serangan memang targeted, jadi tidak sembarangan mengenai misalnya fasilitas umum, public area atau sekolah-sekolah. Jadi sasarannya yang kami ketahui semuanya menuju pangkalan-pangkalan militer yang berbasis di Kuwait. Baik, di tengah situasi seperti ini tentunya keamanan dari masyarakat sipil ini tentunya digadaikan. Apakah ada peningkatan pengamanan atau status siaga yang nantinya akan diterapkan atau sudah diterapkan oleh otoritas Kuwait, Bu? Pemerintah Kuwait hanya menghimbau ya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat apabila nanti ada situasi genting di Kuwait, termasuk mengumumkan adanya shelter-shelter di 6 kawasan di Kuwait ya. Ada kawasan-kawasan mulai dari Asima, kemudian Jahra, Barak Al-Kabir, Hawali, Ahmadi, dan Farwania. Dan masyarakat Indonesia sendiri begitu terjadi serangan, kami langsung mengadakan pertemuan virtual dengan simpul-simpul yang ada di sini, dengan ketua-ketua ormas, dengan forum diaspora Indonesia di Kuwait, dan setiap saat kami berkomunikasi dengan mereka untuk memantau kondisi di masing-masing kawasan. Karena masyarakat Indonesia itu yang tersebar di 6 governorate di Kuwait ini berjumlah 6.088 orang, di Asima 660, dan yang terbesar adanya di kawasan Hawali 1.520 Mas, Jahra 507, 332 di Mubarak Al-Kabir, 1.297 di Ahmadi, dan 1.290 di Farwa. Nah, untuk sektor energi, oil and gas ini kawasan yang cukup berada banyak di kawasan Ahmadi, dan di sana sudah diberlakukan shifting ya Mas, yang 12 jam bekerja, 12 jam di rumah, dan sebagian besarnya juga work from home. Pemerintah Kuwait mengumumkan bahwa maksimum untuk yang bekerja itu 30%. Baik. 30%. Sisanya work from home. Baik, Ibu Lena terima kasih banyak atas informasinya. Ada sebanyak 6.088 WNI yang ada di sana. Kita berharap mudah-mudahan tidak hanya di Kuwait tapi juga di seluruh negara Teluk dan juga negara yang ada di sekitar kawasan ini bisa kondusif kembali dan keamanan bisa tetap terjaga. Ya, Ibu Lena terima kasih banyak. Keluarga di tanah air kami baik-baik saja, intensitas sudah menurun. Dan mudah-mudahan bisa normal, Mas. Baik, Terima doa kasih. terbaik untuk kita semua. Sehat selalu, Ibu Lena. Selamat beraktivitas kembali. Terima. Pemirsa, konflik antara Iran dengan Amerika Israel kian memanas. Serangan udara Amerika Israel kembali menghancurkan Teheran dan meluluh lantahkan sebuah sekolah dasar. Serangan udara Amerika Serikat Israel menghancurkan bangunan-bangunan di kota-kota Iran. Kerusakan juga meluas dengan hancurnya sekolah dasar Mohalati di Teheran. Ini adalah kesekian kalinya di mana serangan Israel dan Amerika Serikat menyasar kepada rakyat sipil, terutama anak-anak.